Mancar teman berdiri bebas pendek saja Abdul Air kuasai bola. Assalamualaikum, selamat malam. Apa kabar sahabat bikin baju? Semoga sahabat bikin baju senantiasa ada dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sahabat bikin baju, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa bertemu lagi dan bersama-sama nanti kita berbicara tentunya dalam seputar sepak bola ya sahabat bikin baju, karena di sini ini waktunya tukang jahit ngomongin bola, bukan pundit, bukan wartawan, bukan komentator, juga bukan pengamat. Ini hanya tukang jahit yang hobinya nonton bola, yang cinta sepak bola, yang mana insya Allah di kesempatan kali ini kita akan ngomongin bola, seputar sepak bola baik dari dalam negeri ataupun luar negeri. Kita habis-habisan ngomongin sepak bola daripada ngomongin tetangga, ya kan? Oh ya, dan sahabat bikin baju, banyak sekali insya Allah informasi-informasi seputaran sepak bola. Dan insya Allah untuk yang pertama, sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa ya, saya ingatkan lagi kepada sahabat bikin baju, jangan lupa untuk menggoyang-goyangkan jari sakti sahabat bikin baju untuk menekan tombol subscribe, like, komen, dan sharekan video ini agar channel ini semakin berkembang dan bisa semakin baik ke depannya. Oh ya sahabat bikin baju, ada tadi kan di sebelum di intro ya, diperlihatkan ada berita atau mungkin yang sedang gosip, yang sedang ramai di belakangan ini menyangkut tokoh-tokoh persepak bolaan tanah air, baik yang pemain legend gitu ya, ada dari komentatornya. Nah itu menjadi satu topik yang tentunya akan enak untuk kita goreng ya di video saya ini. Di intro kita lihat kan ya, sesuai dengan tema ataupun judul di video, di segmen tukang jahit ngomongin bola ini, kemarin kan ada sebuah forum diskusi ya di salah satu stasiun televisi yang mengundang beberapa tokoh sepak bola nasional yang dari pemain di era 70-an itu, Pak Anjas Asmara, ada juga komentator Bung Towel, Bung Tommy Welly, dan dari jajaran PSSI, mantan ketum PSSI di era tahun 2007-2008 Pak Nurdin Halid, terus juga dari exco PSSI-nya yang sekarang ya, yang masih muda juga ada hadir. Nah, yang paling seru kan mendengar komentar-komentar dari legend tadi, yaitu Pak Anjas Asmara dan Bung Toel. Nah, yang saya risih itu kan kalau kita mendengar gitu ya, ataupun terdengar oleh, yang risihnya itu terdengar oleh para pemain sendiri, itu ditakutkan akan berpengaruh terhadap setidaknya itu mental para pemain gitu. Jadi kalau di judul video ini judulnya 3 wangsit dari tukang jahit untuk PSSI, dan saya mungkin sedikit memberi bukan masukan sih, bisa disebut ya pendapat saya tentang apa yang tokoh-tokoh kemarin perdebatkan gitu ya. Karena sebenarnya itu kurang begitu membantu ataupun untuk kemajuan sepak bola kita ya, mungkin cuma lebih banyak mubazirnya gitu, seperti itu. Karena kita tahu kan, kalau dilihat ya, saya lihat komentar ataupun perkataan yang disampaikan oleh, tanpa mengurangi rasa hormat ya, Pak Anjas Asmara, Bung Toel, sebenarnya kalau saya lihat ada berdampak secara psikologis kepada para pemain timnas yang saat sekarang, karena seolah-olah sekeras apapun gitu para pemain bermain tuh, bekerja untuk nama negara, itu seolah-olah terbantah oleh para pelaku sepak bola yang sudah legend itu,
sepertinya kerja keras para pemain sekarang ini tidak akan pernah mampu menyamai ataupun melampaui pencapaian timnas ataupun pemain-pemain timnas di masa lalu seperti itu. Meskipun mungkin perlu dipertanyakan prestasi yang mana dulu, karena kalau kita lihat kan Pak Anjasmara tidak terlibat di Olimpiade 1956 Melbourne juga belum terlibat ya, belum. Terus yang di Piala Dunia yang dulu yang kita masih Hindia Belanda namanya juga kan masih Hindia Belanda, mungkin ya enggak lah. Nah, kehebatan yang beliau maksudkan itu adalah mungkin kehebatan secara skill individu dan apa namanya, kalau dulu kan nggak seramai sekarang event-event baik turnamen-turnamen yang digelar oleh secara regional di Asia Tenggara, Asia ataupun bahkan dunia itu belum segencar sekarang gitu. Yang saya tahu di tahun 80-an juga kan yang kalau di ini ya event dunianya itu yang pasti Piala Dunia terus Euro itu kan yang terkenal itu. Kan berhubung waktu itu kan media juga tidak seperti sekarang ya, belum begitu tereksplor, informasi-informasi stasiun televisi juga cuma satu itu kan. Paling mungkin kalau dulu itu dari tabloid sepak bola. Dan kesininya kalau di level klub itu kalau secara dunia Liga Champion juga dulu itu nggak begitu di era 70 mungkin 80-an awal ya, karena saya dari kecil juga sudah menyimak kan kalau sepak bola. Waktu masih belum sekolah juga sudah pakai baju yang gambarnya ini Diego Armando Maradona di Piala Dunia 1986 waktu itu. Sudah baru berapa tahun saya juga waktu itu. Itu sangat minim sekali informasi-informasi, sehingga ya kita jangan terlalu jadikan ini aja lah apa namanya pelajaran ataupun contoh. Kalau yang sudah lalu itu jangan dijadikan patokan tuh. Karena yang dijadikan patokan itu kan untuk sekarang ini ya target dan program yang dijalankan oleh PSSI seperti itu. Nah, adapun 3 pesan dari saya, mungkin yang pertama, harapan ini petinggi-petinggi di PSSI bisa mengontrol dan memantau terus kondisi para pemain, terkhusus yang masih berkembang ya, yang dari usia 20, 23 gitu. Apalagi untuk yang U23. Ini kan banyak kan yang digoreng itu, yang diserang itu yang U23 kalau saya lihat. Lebih ke U23 yang di forum kemarin lebih banyak sampaikan secara personal juga banyak diantaranya Pratama Arhan, Marcelino yang diserang secara personal juga seperti itu. Apalagi kalau Pratama Arhan kan cuman bisa melempar katanya seperti itu. Nah, ini harapan PSSI bisa terus memantau dan mengontrol juga agar tidak terlalu terekspos oleh anak-anak muda ini, karena nantinya ini kan yang menjadi target dari komentar itu kan yang pertama itu mental. Kalau anak-anak sudah kena mentalnya itu kita khawatirkan di babak prakualifikasi nanti, karena kan kebanyakan pastinya dari U23 ini akan dipanggil juga oleh Sintayong nanti untuk menghadapi Irak. Nah, ini dikhawatirkan kalau sampai mereka termakan gitu ya oleh komentar kemarin, itu dikhawatirkan bisa mengurangi motivasi. Atau meskipun saya percaya insya Allah tidak akan termakan begitu saja ya, karena mereka juga sudah kuat lah istilahnya, tapi itu untuk berjaga-jaga saja. Yaitu yang saya ingatkan ke PSSI, mungkin hati-hati dengan forum-forum seperti kemarin, karena itu dampaknya secara psikologis bisa kena juga itu. Dan yang menjadi targetnya itu kan mental para pemain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk para pemain juga jangan dibayang-bayangi lah, jangan terlalu seperti ada dibayang-bayang masa lalu seperti itu. Karena takutnya begini, jadi sekerja keras apapun mereka, toh mereka tidak akan pernah bisa mencapai ataupun melampaui, mungkin kalau disebut prestasi ya prestasi pemain-pemain. Nah, justru ini harus menjadi motivasi dan semangat
agar mereka tidak berkomentar seperti itu lagi, maka para pemain yang support sekarang harus mempunyai motivasi yang berlipat ganda untuk membuktikan bahwa mereka mampu dan bisa melampaui ataupun melebihi prestasi para pendahulunya untuk mungkin untuk membungkam itu ya. Nah itu mungkin. Terus yang ketiga untuk PSSI sendiri untuk apa namanya agar senantiasa konsisten dan terus lurus saja terhadap apa program yang sedang dijalankan seperti itu. Dan untuk seluruh lapisan pemain, lapisan pelatih, pemain dan PSSI jangan terpengaruh sekali lagi oleh banyak sekali komentar-komentar yang kurang begitu support ya, tapi tetap fokus terhadap apa patokan ataupun target dan program yang sedang dijalankan. Itulah mungkin ya, 3 wangsit dari khusus kami ya, tukang jahit yang ada di Indonesia yang cinta sepak bola agar wangsit ini bisa diterima dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya begitu ya. Dan selanjutnya untuk informasi-informasi kemarin dari Championship sempat bikin baju, Madura United mampu menumbangkan Borneo FC dengan skor 1-0 melalui gol penalti dari Hugo Jaja Gomez di awal menjelang pertengahan babak kedua. Itu ya, Jaja Gomez yang rumornya musim depan akan pindah ke Persebaya Surabaya, sahabat bikin baju. Dan tentunya ini menjadi peluang yang baik untuk Madura United karena nanti bertanding di Borneo ya tinggal bermain imbang 0-0 saja itu sudah bisa lolos untuk Madura. Dan yang masih seru ya untuk liga-liga di Eropa itu hampir semuanya sudah punya juara ya, dari Bundesliga, La Liga, terus Eredivisie, semuanya sudah mendapatkan juara kecuali dari ini sahabat Bungkajo dari Liga Inggris. Nah ini hari Minggu nanti, Sabtu hari Minggu penentuannya, karena ini akan ditentukan nanti di pertandingan akhir ya. Terus persaingan yang masih ketat antara Arsenal dan Manchester City tentunya. Dan alhamdulillah ya, mudah-mudahan sesuai harapan. Kalau saya kan kemarin mengharapkan itu untuk pertandingan di matchday, FIFA matchday antara Belanda dan Portugal yang bisa datang ke Indonesia untuk bertanding melawan timnas. Dan ternyata setelah terjadinya pertemuan antara ketum PSSI dengan ketum PSSI-nya Belanda itu kemarin di Belanda, ternyata yang sudah 80% lah insya Allah akan positif datang ke Indonesia itu adalah timnas Belanda. Nah ini akan seru para sahabat bikin baju, karena kita tahu negara kita kan punya sejarah yang sangat panjang dengan Belanda itu. Terus kemungkinan di transfer pemain timnas ya, ternyata Tom Haya itu nggak ke Komo jadinya, tapi mudah-mudahan kita doakan secepatnya dia mendapatkan klub baru, mau di mana saja gitu. Kalau sekarang kan kontraknya dengan Herenveen sudah habis, tapi dia masih belum menentukan ke klub mana akan berlabuh. Ada kemungkinan seiring dengan tren yang sekarang kan pemain Belanda yang hijrahnya itu ke Liga Italia, ke Serie A, Serie B. Untuk Nathan Choaon juga sudah dikembalikan lagi ke Swansea City ya, karena kemarin dipinjamkan ke Herenveen kan, seperti jadi satu klub dengan Tom Haye. Itu sahabat bikin baju. Dan kita doakan juga untuk Jai Ijes yang masih berjuang di playoff untuk mendapatkan slot promosi ke Serie A. Ini kan Venezia kemarin di peringkat 3 ya, karena di pertandingan akhir dikalahkan oleh
apa namanya, lupa saya. Dia kan saingannya ketat, bersaing dengan tim dari di seri B ini dengan tim yang dimiliki oleh pengusaha terkenal Indonesia, itu Komo 1907 gitu kan. Dan bersaing ketat, dan ternyata Komo 1907 yang di peringkat kedua dan berhak promosi secara otomatis ke Serie A. Nah, ini sangat menarik, nanti kita lihat kiprahnya, semoga ada stasiun televisi yang menyiarkan. Mungkin itu saja sahabat bikin baju. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Dan juga ingat, jaga kesehatan, istirahat yang cukup. Salam bikin baju.